Penceramah atau pendakwa kontroversial Ustadz Yahya Waloni sudah ditangkap pihak kepolisian dan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan atau penodaan agama. Lantas ucapan kontroversial apa sajakah dari Ustadz Yahya Waloni yang dinilai telah menistakan agama minoritas? Berikut ini kami rangkum. Yang pertama, tabrak anjing karena najis. Ustadz Yahya Waloni mengaku sengaja menabrak seekor anjing hingga luka parah. Ia menganggap anjing adalah merupakan hewan najis sehingga pantas ditabrak. Kutabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi kulihat anjing najis ku tembak satu kali ban depan. Tak lipat. Kalau kambing saya ren, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Kalau di Manado pernah ada kejadian, Bu. Sopir tabrak anjing. Dicari tahu mana tuh sopir? Di Manado ini kejadian. Fakta ini Pak Kades. Ditanya berapa saya bayar? Kebetulan yang dia tabrak ini anjing baru beranak. Rupa-rupanya kalau ditabrak itu hitung berapa butir. Berapa butir payudara itu? Anjing kan dari atas sampai ke bawah sini ada 15 butir barangkali, 15 juta. Bayangkan tuh. Satu butir 1 juta. Wah, kata yang sopir, lebih baik saya tabrak oma yang lewat tadi daripada saya tabrak anjing. Ada oma lewat cuma 2. Yang kedua, ogah pakai masker. Ustadz Yahya Waloni mengaku tidak percaya dengan adanya pandemi COVID-19. Ia juga menolak untuk memakai masker dan berjanji tidak akan memakai masker sampai kapanpun. Yahya Waloni mengaku ia memiliki perbedaan prinsip dengan sang istri. Sang istri sempat meminta ia untuk mengenakan masker sebagai penggugur syarat ketika berpergian menggunakan transportasi umum. Namun dengan tegas ia tetap menolak memakai masker. Bahkan ia juga menegaskan sorga yang nanti akan dimasukinya berbeda dengan orang lain. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar aku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Itu saya takut. Kalau ada ustaz corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai. Ucapan kontroversial yang ketiga, ia menyebutkan bahwa penusuk ulama Syekh Ali Jaber didalangi oleh komunis. Ustadz Yahya Waloni beranggapan bahwa aksi penusukan yang dialami oleh ulama Syekh Ali Jaber beberapa waktu yang lalu didalangi oleh komunis. Ia tidak habis pikir ketika pelaku bernama Alvin Andrian disebut mengalami gangguan jiwa. Ini tindakan kriminal yang berencana, penusuk itu pasti disuruh komunis, katanya. Apa yang dia sampaikan dinilai sangat beralasan, karena orang yang membenci para ulama hanyalah orang-orang komunis dan pihak anti Pancasila. Pidana penusukan kepada ulama besar, kepada tokoh Islam, kepada Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Ucapan kontroversial yang keempat, ia menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Ia juga menghina Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima, hingga ulama dari NTB, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran nggak Ustaz? Jadi ukuran nggak? Nggak jadi ukuran. Sudah mau
mati ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadinya komitmen, konsisten, istiqomah, jalan bersama-sama ustadz-ustadz yang lurus, jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo, langsung mundur. Kalau nggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Kita skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia ini. Bu, nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati itu. Ucapan kontroversial yang berikutnya, otak tumpul dan miskin dilarang masuk Islam. Yahya Waloni menyebutkan bahwa Islam bukan agama sebagai pelarian orang-orang yang tidak pintar dan miskin. Di situ saya bilang ke jamaah kritis, dan kepada yang mau coba-coba masuk Islam, jangan masuk Islam kalau otak tumpul, hidup Islam ini bukan agama orang-orang yang masuk Islam yang berguna bagi Islam. Bukan masuk Islam karena mau kawin bikin repot. Ucapan kontroversial yang keenam adalah mengancam penggal kepala jemaah. Ustadz Yahya Waloni sempat terlibat keributan dengan jemaahnya. Ia pun tidak segan mengancam akan memenggal kepala jemaahnya. Awalnya ia bercerita mengalami sakit selama beberapa bulan, namun curahan hatinya itu ditanggapi berbeda oleh para jemaahnya. Seperti hadis yang saya baca tadi, al-umara'u bil juhuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Kalau kita berkumpul begini, kalau kita berteriak ganti presiden, marah itu Jokowi. Tapi kalau kita teriak Jokowi diteruskan, wah senang itu, harus diganti. Karena Jokowi itu nggak hafal suratul Fatihah. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus, nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Saksi mati nanti kau. Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Ucapan kontroversial yang ketujuh, ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan sholat. Pernyataan kontroversi ini diucapkan oleh Yahya Waloni bahwa Nabi Muhammad tidak mengajarkan sholat. Ia juga menjelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad datang, Allah sudah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk mendirikan sholat. Kadang-kala saya kalau melihat konsep keimanan baik pemahaman umat Islam sendiri terhadap agama Kristen, begitu juga orang Kristen terhadap agamanya. Seolah-olah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini Nabi yang berbeda. Nabi Isa adalah agama Kristen, Nabi Muhammad beragama Islam, Nabi Musa Yahudi. Padahal ketiga Nabi ini sama ajarannya, ajaran Tauhid, ajarannya ajaran Islam. Makanya Nabi Isa ketika dia dilahirkan, dia bersaksi, dia mengatakan, Qala ini Abdullahi at-Taniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausoli bisolat wa zakati manumtu haya. Kata Nabi Isa, saya ini adalah hamba Allah. Allah memberi aku kitab, mengutus aku wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu ausoli bisolati wa zakati manumtu haya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu nabi yang solat, nabi yang membayar zakat. Kalau orang sudah solat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Kafir atau mukmin? Kenapa selama ini ibu bapak menghubungkan Isa dengan orang Kristen? Ini acara-acara begini bagus juga orang Kristen dengar, supaya sadar bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam, bukan Nabi Muhammad yang mengajarkan sholat, bukan. Sholat dan perintah
dalam Islam sudah diajarkan oleh para nabi sebelum beliau. Beliau datang ke dalam dunia ini sebagai nabi yang terakhir adalah untuk menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang diajarkan oleh para nabi. Inilah hubungan korelasi antara Isa dan Muhammad. Dan yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad satu-satunya dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Dan ucapan kontroversial yang ke-8 adalah orang murtad karena mie instan dan beras seliter. Ia menyebutkan bahwa orang yang keluar Islam atau murtad biasanya hanya karena pengaruh sembako atau sumbangan. Orang yang murtad, apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Ucapan kontroversial berikutnya, ia mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen atau Bible adalah fiksi atau palsu. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Gak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Dan ucapan kontroversial yang terakhir, doakan Kiai Haji Kurai Shihab lekas mati dan kursi memiliki agama Kristen dan Islam. Ahok masuk penjara kenapa? Ahok sekarang dikurung dalam penjara. Kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam, doakan supaya cepat mati. Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam, jangankan saudara, jangankan kau kafir, sedangkan Muslim saja dapat akibatnya. Apalagi kau kafir itu. Sekarang di penjara, mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Dipanggil ahli, sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal, menafsir Al-Maidah. Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Kurai Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Saya ceramah begini. Ini meja ini kayu jati kayaknya ini, mahal ini. Ini kayu jati yang buat ini, angkat ini kursi gereja ini. Ganti kursi Islam. Saya sudah cukup senang-senang begitu. Saya cari yang keras-keras. Bu, mau ceramah keras atau lembek? Panjang atau pendek? Keras panjang lagi.